Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli radhiyallahu ta'ala anhu fi syarhihi al-waraqat wa yajuzu nashur rasmi wa baqaul hukmi. Kemarin kita menjelaskan takrifnya nasakh. Sekarang akan dijelaskan pembagian nasakh. Nasakh itu ada kalanya yang dinasakh tulisannya saja, artinya ayat itu tidak lagi dicantumkan di dalam mushaf, dinasakh tulisannya, tapi hukumnya tetap berlaku. Ada kalanya sebaliknya, hukumnya yang dinasakh, tulisannya tetap ada. Jadi hukumnya dinasakh, tidak berlaku lagi, tapi tulisan ayat itu di mushaf masih ada. Ada kalanya dinasakh dua-duanya, tulisannya udah tidak ada, hukumnya juga tidak berlaku. Nah, ini akan diterangkan yang pertama dulu, wa yajuzu nashur rasmi ayat tilawah, bacaannya dibaca, dinasakh, wa baqaul hukmi. Boleh menasakh ar-rasm ayat tilawah, bacaannya dinasakh, wa baqaul hukmi, hukumnya tetap berlaku. Contohnya nahwu, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Asy-syaikhu wasy-syaikhu ay al-muhsan. Itu. Asy-syaikh laki-laki yang muhsan, wasy-syaikhatu perempuan yang muhsan, idza zanaya farjumuhuma albattah. Kalau mereka berdua zina, maka harus rajamlah mereka albattah ay qat'an. Asy-syaikhu wasy-syaikhah. Karena orang kalau udah tua biasanya udah pernah menikah. Orang muhsan itu kan itu. Zina padahal udah pernah merasakan wati di nikah yang sah. Itu. Laki-laki atau perempuan muhsan kalau zina maka harus dirajam. Nah, ini hukumnya sekarang tetap berlaku apa enggak? Tetap. Hukumannya seperti itu dalam fikih, kita belajar di fikih seperti itu. Orang zina kalau ghairu muhsan dicambuk jalad mi'ah wa taghribu am. Nah, untuk muhsan rajam, dilempari batu yang sedang sampai mati. Hukum ini berlaku, hukumnya berlaku. Tapi kalau kita baca mushaf awal sampai akhir, apa nemu ayat ini? Nggak ada. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum albattah. Nah, ini tilawahnya dinasakh, hukumnya tetap berlaku. Dari mana kita tahu kalau ini dulunya ayat Al-Qur'an kemudian dinasakh? Dari kalamnya Sayyidina Umar. Qala Umar radhiyallahu taala anhu, fa inna qad qara'naha. Fi'il madhi qad qara'naha. Dulu kami membaca ini, membaca sebagai Al-Qur'an. As-sahabah ketika mengatakan kunna qara'na artinya dulu itu ada ayat Quran seperti ini yang kita baca. Itu. Nah, ini Sayyidina Umar bilang begitu. Fa inna qad qara'naha. Dulu kami membaca ini ayat ini sebagai ayat Al-Qur'an. Tapi sekarang enggak ada. Itu dulu qad qara'na fi'il madhi dulu. Sekarang enggak. Gitu. Ini kalamnya Sayyidina Umar rawahu Syafi'i wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Jadi kita tahu kalau ini dulunya adalah Al-Quran dari kalamnya Sayyidina Umar. Sekarang sudah tidak ada. Berarti dari situ kita tahu ayat ini termasuk ayat yang dinasakh rosemnya, tilawahnya. Tapi hukumnya tetap berlaku. Sampai sekarang di fikih seperti itu. Dan Rasulullah SAW merajam dua orang yang zina muhsan. Waqat rajama Rasulullah SAW al-muhsanaini. Rasulullah SAW dulu pernah merajam dua orang yang melakukan zina muhsan. Yang masyhur sekali perempuan Imro'ah Ghamidiyah itu. Jadi seorang perempuan dari kabilah Ghamidi itu muhsan, dirajam oleh Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Ma'iz sahabat dirajam oleh Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih. Riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW pernah merajam ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim di Sahih, dua kitab Sahih mereka. Ini wahumal murad bisyekh wasyaikhah wahuma muhsanen. Ini yang dimaksud dengan asy-syaikhu wasyaikhah. Jadi asy-syaikhu wasyaikhah bukan harus orang tua, artinya orang yang muhsan. Karena orang kalau udah tua biasanya pernah menikah gitu. Ini yang pertama, nasakh yang pertama, nasakh rasm ma'a baqail hukmi. Tilawahnya dinasakh tapi hukumnya tetap berlaku. Sekarang pembagian nasakh yang kedua, wa nashul hukmi wa baqaur rasmi, kebalikan dari tadi. Hukumnya dinasakh, hukumnya udah tidak berlaku, rasmnya masih ada, tilawahnya masih ada, ayatnya masih ada di Al-Quran, kita baca sehari-hari. Nahu walladzina yutawaffawna minkum
wa yadaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul ghairu ikhraj ila akhiril ayat. Orang-orang yang meninggal di antara kalian dan ketika meninggal meninggalkan istri-istri, maka istrinya wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul, maka intinya ini menerangkan istrinya wajib iddah selama setahun. Ayat ini ada di surat Baqarah, kita baca ayat ini. Rasamnya, tilawahnya masih ada sebagai Al-Quran, tapi hukumnya tidak berlaku karena kita tahu kalau iddatul mutawaffa anha, tidak hamil, iddahnya berapa? Arba'ata asyurin wa asyra. Nah ini ayat ini masih menerangkan iddah setahun. Di Quran ada, kita baca, tapi hukumnya tidak berlaku. Nah ini namanya naskhul hukmi wa baqaur rasmi. Hukum dinasakh tidak berlaku, rasamnya, tilawahnya tetap. Ayat ini dinasakh dengan apa? Nusikha bi ayati yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyurin wa asra. Dinasakh dengan ayat yang menerangkan iddah 4 bulan 10 hari. Kemudian yang ketiga, wa naskhul amrayni ma'an. Ada nasakh dua-duanya. Rasamnya, tilawahnya tidak ada di dalam Al-Qur'an, di mushaf itu. Kemudian hukumnya juga tidak berlaku. Nahwu hadis Muslim an Aisyah itu radhiyallahu anha. Hadis Muslim riwayat dari Sayyidah Aisyah, kana fi ma nazal, dulu termasuk ayat yang turun. Artinya ada satu ayat yang turun, kana fi ma nazal, dulu termasuk ayat yang turun. Sebagian dari ayat yang turun adalah ini, kana fi ma nazal titik 2, asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. 10 kali menyusui yang maklum itu bisa menyebabkan mahram. Nah, asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Di Al-Qur'an tidak ada ayat ini. Asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Tulisannya di mushaf tidak ada. Hukumnya juga tidak berlaku karena yang kita tahu di fikih untuk radha' yang bisa menyebabkan mahram berapa kali susuan? 5, bukan 10. Ini 10. Nah, hukumnya sudah dinasakh, tidak berlaku. Ayatnya di Al-Quran juga tidak ada. Dinasakh ini dua-duanya. Dinasakh dengan apa ini? Ayat ini nusikhna, fanusikhna. Asyru radha'at tadi dinasakh dengan ayat yang lain, bi khamsin ma'lumatin yuharrimna. Itu. Khamsun ma'lumatun yuharimnya, dinasakh dengan ayat khamsun ma'lumatun yuharimna. 5 kali menyusui itu bisa menyebabkan mahram. Ayat ini apa ada? Khamsun ma'lumatun yuharimna. Tidak ada. Hukumnya berlaku apa enggak? Hukumnya berlaku lah. Yang khamsun ma'lumatun yuharimna ini dinasakh rasamnya, hukumnya tetap. Kalau yang asyru radha'atin dinasakh dua-duanya, rasam wal hukum. Itu sama-sama dinasakh. Selesai dari pembagian nasakh yang ini. Dari sisi yang dinasakh apa rasamnya, apa hukumnya, dibagi menjadi 3. Sekarang pembagian nasakh dari sisi yang lain. Nasakh itu hukum yang dihentikan berlakunya itu ada kalanya diganti dengan hukum lain, ada kalanya tidak ada gantinya. Jadi ada kalanya dihapus gitu aja, tidak ada gantinya, ada kalanya ada gantinya. Dan gantinya nanti ada kalanya lebih ringan, ada kalanya sama, ada kalanya lebih berat. Wa yang qasimun naskhu ila badalin wa ila ghairi badal. Nasakh itu kadang diganti, wa ila ghairi badal, kadang-kadang tidak diganti. Al-awwal yang apa? Yang ila badal ya. Yang ada gantinya contohnya kama fi naskhi istiqbali Baitul Maqdis bi istiqbalil Ka'bah wa sayati. Seperti Baitul Maqdis, dulu sholat itu Nabi diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis, diganti menghadap ke Ka'bah. Ke Ka'bah. Ini kiblatnya muslimin itu mengalami beberapa kali nasakh. Awalnya Rasulullah SAW sholat itu menghadap ke Ka'bah. Awalnya ke Ka'bah. Kemudian oleh Allah diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis litaklifi qulubil yahud. Untuk menarik minat orang Yahudi agar mereka mau masuk Islam, karena kan kiblatnya orang Yahudi itu Baitul Maqdis, merasa mereka kiblatnya sama dengan kita. Orang itu kan termasuk asbabul mahabbah itu al-munasabah, kesamaan. Orang itu kalau banyak kesamaan gampang untuk mahabbah. Makanya dalam nikah disyaratkan kafa'ah. Itu syariat itu mensyaratkan kafa'ah itu karena lebih bisa untuk menjalin mahabbah antara zaujain. Bukan karena rasis atau ndak. Itu kafa'ah terbukti. Biasanya orang fakir menikah dengan perempuan kaya, biasanya ya dihina. Walaupun si istri cinta, tapi di keluarganya nanti tidak nyaman kalau acara-acara dikucilkan, tidak terlalu dihiraukan, kan tidak nyaman ini. Bukan hanya ke dia, masalahnya ke anak-anaknya nanti kan kasihan. Ini.
Jadi seperti itu. Karena itu kafa'ah itu penting. Kafa'ah itu penting, bisa menjadi pemicu mahabbah. Jadi min asbabil mahabbah itu al-munasabah, kesamaan. Antum misalnya kalau misalnya pergi umroh. Di Mekah misalnya ketemu orang Afrika sama ketemu orang sesama Indonesia. Kira-kira lebih bisa akrab kemana? Orang Indonesia, hatta antum paham bahasa Afrika. Lebih nyaman gitu, lebih nyaman. Kenapa? Al-munasabah terjadi, apalagi kalau sama-sama Jawa Timurnya, sama-sama Pasuruannya, apalagi sama kecamatannya, itu akan lebih akrab dibanding orang Indonesia yang tidak sama provinsinya, tidak sama kotanya, tidak sama kecamatannya, lebih akrab. Nah itu, lebih akrab gitu. Jadi mudah untuk akrab karena al-munasabah terjadi banyak kesamaan. Kayak ini, orangnya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Baitul Maqdis untuk memancing minatnya orang Yahudi agar mau beriman. Ternyata dasar Yahud, yaitu jarang yang beriman. Penyebab nggak berimannya bukan gara-gara orang awamnya nggak beriman gara-gara pendeta-pendetanya. Pendetanya hubasa, mereka orang-orang khabith, orang-orang berhati kotor. Kecuali beberapa saja seperti Sayyidina Abdullah bin Salam ini, masya Allah, contoh Yahudi yang mencari betul-betul mengikuti kebenaran, selalu mencari kebenaran dan mengikuti kebenaran. Zaid bin Sa'nah dan beberapa contoh lainnya. Tapi kebanyakan Yahud enggak, nutupi kebenaran. Tahu kalau itu yang benar tapi nggak mau diikuti karena gengsinya dan seterusnya. Nah, akhirnya ketika menghadap Baitul Maqdis, Rasulullah itu hatinya karena perintah Allah dituruti saja. Tapi intisal, tapi Rasulullah ada harapan kalau suatu saat kiblat ini beralih lagi kepada Ka'bah karena ini kiblatnya kakek beliau Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya dirubah oleh Allah, balik lagi ke Ka'bah. Lah ini nasakh ada gantinya. Hukum yang awal dinasakh menghadap Ka'bah diganti Baitul Maqdis. Baitul Maqdis diganti lagi ke Ka'bah, dinasakh dan ada gantinya. Wasani yang kedua yang ila ghairi badal, nasakh yang tanpa badal, kama fi qoulihi ta'ala, idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Orang-orang itu dulu dikit-dikit sowan ke Rasulullah. Nah, Rasulullah kan banyak kesibukannya. Beliau sebagai seorang Rasul, seorang mubaligh, dan ada kesibukan lah. Kalau disowani terus ini kan akhirnya sedikit mengganggu aktivitas beliau sebagai seorang Rasul, sebagai seorang mubaligh. Akhirnya Allah memberikan aturan. Idza najaitum rasul, kalau kalian mau bicara sama Rasulullah SAW, itu mau munajat artinya berbicara, sowan, maka faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Sebelum sowan sedekah dulu. Dikasih aturan wajib sedekah. Sebelum sowan wajib sedekah. Ya, manusia innahu lihubbil khairi lasyadid. Mencintanya ke dunia. Akhirnya banyak yang enggak sowan. Gara-gara ini berkurang yang sowan. Di era sahabat ini, apalagi zaman sekarang ya. Yang paling berharga bagi orang itu dunianya ya. Itu faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ini diharuskan seperti itu, wajib sedekah sebelum sowan. Nah, kemudian dihapus oleh Allah aturan ini, tidak ada aturan sedekah. Diganti apa? Tidak ada gantinya. Nah, diganti misalnya apa gitu, tidak ada. Itu tidak ada. Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Menyebut Rasulullah SAW dengan ar-rasul, kalau bagi Allah terserah, Allah penciptanya kok. Mau memanggil beliau dengan nama apa saja terserah. Tapi kalau bagi kita tidak pantas menyebut beliau sebagai ar-rasul, tapi Rasulullah, sebagaimana fatwanya Imam Ibnu Hajar Haytami. Jadi jangan bilang ar-rasul kalau bagi kita, tapi Rasulullah, adabnya begitu. Utusan Allah. Kalau ar-rasul utusannya siapa? Kayak utusan kayak kurir aja, jasa pengiriman itu. Jadi kurang sopan. Nah, kalau bagi kita Rasulullah itu kata tidak sampai haram menyebut dengan Rasul, tapi kurang adab. Adabnya Rasulullah, jangan ar-rasul. Loh, Allah ini wa idza najaitumur rasul ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Bagi Allah terserah. Kita siapa? Kita juga Allah penciptanya. Terserah Allah mau manggil dengan apa. Yang jelas Allah selalu memanggil Nabi dengan gelar kehormatan, tak pernah memanggil Nabi dengan panggilan yang enggak sopan. Bahkan di Quran memanggil Nabi dengan namanya tidak pernah. Di Quran, di hadis qudsi banyak, tapi di Al-Quran tidak pernah memanggil beliau dengan namanya. Tidak ada.
ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, tidak ada ya Muhammad, tidak ada di Al-Quran, tidak ada gitu. Ini untuk memberitahu kita bahwa kita itu diperintahkan kalau nyebut nama Nabi itu yang adab, itu yang adab, kita nyebut itu yang adab, apalagi yang jadi bercerita tentang Nabi itu yang sopan kira-kira, yang kalau menimbulkan orang itu agak istihza pada Nabi jangan disebut walaupun itu fakta. Misal kayak Rasulullah SAW itu pengembala kambing, tidak apa-apa kita dalam daras, memang dalam sirah disebutkan begitu, Nabi itu dulu mengembala kambing. Tapi menyampaikan hal ini, menyampaikan hal seperti ini, itu lihat-lihat situasi. Kalau situasinya nggak pas, nggak boleh. Misalnya ada seorang profesinya pengembala kambing, dicaci. Oh dasar pengembala kambing. Nah, ini makomnya makom dam, makomnya makom dam. Dia dicaci di situ oleh orang karena berprofesi sebagai pengembala kambing. Maka jangan sampai dia kemudian bilang, kenapa ini mencaci anak sebagai pengembala kambing? Rasulullah SAW juga pengembala kambing dulunya. Ini haram orang ngomong kayak gini. Haram, bisa murtad. Gitu. Haram, tidak boleh. Kenapa? Karena dia menyebut Nabi sebagai pengembala kambing di makom yang nggak pas. Makomnya makom dam di sini. Dia didam oleh orang sebagai pengembala kambing. Maka jangan itu. Atau orang miskin, fakir, dicaci karena kefakirannya. Oh, pancen kiri misalnya, kayak gitu. Dan maka jangan bawa-bawa Nabi juga fakir misalnya, tidak boleh. Kurang ajar orang kayak gini nih. Dia dicaci, bawa-bawa Nabi nih, ikut dicaci juga. Nah, itu. Maka nggak boleh. Jadi walaupun kenyataannya memang Nabi seperti itu, tapi menyampaikannya itu yang jangan pernah menyampaikan hal-hal seputar Nabi kecuali fi maqamil madah, fi maqamit ta'zim. Itu jangan fi maqam yang nggak bagus kayak gini, maqam dam, maqam-maqam yang lain. Itu nggak boleh hal-hal kayak gitu. Ya. Udah, wasani ya ini. Ya idza najaitum rasul faqadimu baina yaday najwakum sadaqah. Ini dinasakh, enggak diganti apapun. Nah, kemudian kalau yang enggak ada gantinya jelas sudah. Yang ada gantinya, kadang gantinya lebih berat, kadang musawi, kadang akhaf. Wa ila ma huwa aghlab. Ai ila badalin aghlab. Ada nasakh itu gantinya lebih berat. Contohnya kan naskhit takhyir baina shaumi Ramadan wal fidyah ila ta'ayyunis shaum. Dulu di awal Islam, puasa Ramadan itu wajibnya bersifat wajib mukhayyar. Orang itu mampu puasa, boleh milih puasa, atau kalau mau bayar fidyah. Walaupun mampu puasa, kuat puasa, mampu fidyah, diganti harus puasa. Ila ta'ayyunis shaum, harus puasa. Bagaimanapun yang namanya boleh milih dengan tidak boleh milih itu kan lebih ringan boleh milih. Itu. Orang boleh milih antara bayar fidyah dengan puasa. Terserah, suka-suka hatinya dia milih. Lebih ringan dibanding harus puasa. Ini lebih berat. Nah, ini contoh nasakh dengan ganti yang lebih berat. Qala ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ila qoulihi ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Menurut sebagian tafsir mengikuti dohirnya ini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Atas orang-orang yang mampu puasa fidyah, boleh bayar fidyah. Artinya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Orang-orang yang mampu berpuasa dia boleh bayar fidyah. Ini ayat yang menunjukkan takhir. Jadi dia boleh bayar fidyah hatta yutiqunahu shaum. Itu boleh untuk bayar fidyah. Dinasakh dengan firman apa? Firman Allah yang faman syahida minkumus syahra. Barang siapa dari kalian mengetahui asy-syahr, dukhulus syahr, hilal, masuknya bulan Ramadan, falyasumhu, tidak ada pilihan. Falyasumhu lamnya lam amr. Lam amr. Al-amr ya dulu alal apa? Wujud. Maka dia wajib puasa. Nah, ini dinasakh dengan ini. Falyasum. Itu dinasakh dengan ayat ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu itu asalnya di awal Islam gitu. Berarti kalau kita artikan seperti itu, ayat ini dinasakh. Ada yang mengatakan enggak ada nasakh di sini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu ini yang mengira-ngirakan la. Wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Itu. Wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Enggak mampu puasa, maka boleh fidyah. Kalau mengira-ngirakan la, maka enggak ada nasakh. Memang kenyataannya sekarang seperti itu. Ada lagi yang mengatakan bagi orang sakit yang masyaqqat sekali untuk berpuasa baru boleh bayar fidyah. Kalau seperti itu juga tidak ada nasakh. Wa 'alal ladzina yutiqunahu ini ditafsirkan orang yang mampu tapi dengan memaksakan diri.
yutikunahu mampu tapi memaksakan diri. Kok bisa memanah gitu? Ya ada qiraah yang lain yutawwikunahu wa 'alal ladzina yutawwikunahu. Yutawwiku ari yatakallafut taub, artinya memaksakan diri untuk mampu. Sebenarnya berat bagi dia, sakitnya parah, layur jaburuhu misalnya. Nah, ini memaksakan diri untuk puasa, atau tua sekali tidak mampu tapi memaksakan diri. Nah, ini boleh bayar fidyah orang kayak gitu. Orang kayak gitu boleh bayar fidyah. Kalau dimanai seperti itu tidak ada nasakh. Yang kalau kita jadikan contohnya nasakh, ya dimanai sesuai dohirnya. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun, orang yang mampu puasa boleh bayar fidyah. Nah, ini jadi ada nasakh yang gantinya lebih berat. Wa ilama huwa akhaf, ada nasakh gantinya lebih ringan. Contohnya kanaskhi qaulihi ta'ala iyyakum minkum 'ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. Jika di antara kalian muslimin ada 20 orang yang sabar, siap bertahan, maka dia akan bisa mengalahkan 200 orang. Ayat ini memerintahkan muslimin itu satu orang wajib menghadapi 10 kafir, tidak boleh mundur. Jadi dari kalian muslimin 20 saja, asalkan mereka sabar, bakal bisa mengalahkan orang 200. Artinya kalau ada muslimin 20 menghadapi kufar 200, tidak boleh mundur. Mundur haram. Berat sekali di awal Islamnya. Jadi satu muslim wajib berani menghadapi 10 kafir. Berat. Ini di awal Islam. Dinasakh biqaulihi ta'ala fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Diganti kalau dari kalian ada 100 orang yang sabar, dia akan bisa mengalahkan 200. Artinya 1 lawan 2. Ya, 1 lawan 2. Muslimin boleh mundur kalau musuhnya lebih dari 2 kali lipatnya. Selama masih 2 kali lipat atau kurang, tidak boleh mundur. Mundur dosa. Nah, jadi ringan, dari 1 lawan 10 dirubah menjadi 1 lawan 2. Gitu. 1 lawan 2. Udah selesai dari pembagian ini. Dari si pembagian nasakh, apakah ada badal atau tidak? Badalnya imma aghlad, imma akhaf. Gitu. Sekarang pembagian nasakh yang lain. Yang dinasakh itu ada kalanya ayat Al-Quran, ada kalanya hadis Rasulullah SAW. Itu yang dinasakh. Yang menasakh, an-nasikh juga sama. Ada kalanya Al-Quran, ada kalanya hadis. Jadi ada kalanya Quran dinasakh dengan Quran, Quran dinasakh dengan hadis, hadis dinasakh dengan hadis, hadis dinasakh dengan Al-Quran. Itu pembagiannya. Wa yajuzu naskhul kitab bil kitab. Itu Alkitab, Al-Quran dinasakh dengan ayat kitab yang lain, ayat Al-Quran yang lain, tidak apa-apa. Contohnya kama taqaddam fi ayat ayil iddah. Seperti contoh yang tadi, 2 ayat iddah. Apa? Satu yang menerangkan iddah 1 tahun, satunya arba'ata asyurin wa asra. Wa ayat ayil musabarah. 2 ayat yang mewajibkan muslimin untuk sabar, bertahan menghadapi kufar. Satunya 1 lawan 10, satunya lagi 1 lawan 2. Ini Alkitab dinasakh dengan Alkitab, boleh. Wa naskhul sunnati bil kitab, as-sunnah hadis dinasakh dengan kitab, boleh. Kama taqaddama fi istiqbali Baitul Maqdis as-sabit bis sunnatil fi'liyah fi hadisis sahihain. Seperti kewajiban salat menghadap Baitul Maqdis. Ini salat menghadap Baitul Maqdis dulu itu tidak diterangkan dalam Al-Qur'an. Ini kita ketahui dari mana? Sunnah fi'liyah. Perbuatan Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ini yang ada di hadis. Dinasakh dengan Al-Quran biqaulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, maksudnya Ka'bah. Itu. Ini contoh naskhus sunnah bil kitab. Boleh. Wa bisunnah, ay naskhus sunnah bisunnah, boleh. Sunnah dinasakh dengan sunnah. Contohnya nahwu hadis Muslim, seperti hadis Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, perintah untuk ziarah. Dulu kata Nabi, aku melarang kalian untuk ziarah kubur, karena awal Islam, orang-orang Arab itu masih qoribu ahdin dengan penyembahan kepada berhala. Nah, karena itu rawan sekali nanti melakukan tindakan-tindakan syirik lagi, karena dulu itu berhala itu disembah, asalnya berhala itu ya orang-orang besar mereka yang mereka agung-agungkan, kemudian untuk mengenang mereka dibuat patung, lama-lama dipertuhankan. Nah, awal-awal Islam dilarang ziarah kubur. Ketika Islam sudah kuat, sudah jelas bahwa berhala itu la yanfa' wa la yadur dan itu bukan Tuhan,
Nabi mempersilahkan. Fazuruha, ini perintah ziarah. Ini menasakh larangan yang ada sebelumnya. Mana ada larangannya? Ya hadis kuntu nahitukum an ziyaratil kubur ini menunjukkan dulu ada larangan. Walaupun kita tidak tahu hadis mana yang melarang itu. Hadis mana yang melarang, tidak harus tahu. Yang jelas kuntu dulu ya kan. Nabi ceritakan dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Berarti menunjukkan ada larangan dulu. Di Quran tidak ada, berarti di hadis. Berarti dulunya ada hadis yang melarang ziarah kubur. Fazuruha menasakh larangan itu. As-sunnah dinasakh dengan sunnah itu. Ini macam 3. Alkitab dinasakh dengan kitab boleh. As-sunnah dengan kitab boleh. As-sunnah dengan sunnah boleh. Yang enggak diterangkan Alkitab bisunnah. Apa boleh? Ayat Al-Qur'an dinasakh dengan sunnah. Ini ulama khilaf. Ayat Al-Quran dinasakh dengan sunnah, boleh apa enggak? Yang mengatakan enggak boleh karena Al-Quran ini mutawatir. Yang mutawatir berarti qat'i subut. Nah, qat'i subut. Lah hadis ini jarang yang mutawatir, kebanyakan hadis ini ahad, berarti dhonniyus subut. Masa sesuatu yang dhonni menasakh yang qat'i? Dhonni ini kan lemah, kekuatannya di bawah qat'i. Al-Quran qat'i subut. As-sunnah kalau yang mutawatirah boleh. Nah, tapi kan kebanyakan hadis itu ahad. Jarang ada hadis mutawatir, itu jarang. Nggak banyak hadis mutawatir itu. Kebanyakannya hadis ahad. Hadis ahad ini dhonniyus subut. Artinya subut bahwa ini memang benar-benar dari Rasulullah, itu masih dhon, bukan yakin. Dhon. Tapi Al-Quran qat'i jelas ini. Riwayatnya diriwayatkan an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadhib an mislihim sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qat'i subut. Lah masa sesuatu yang qat'i dinasakh dengan yang dhonni? Tidak boleh. Kekuatannya enggak sebanding. Enggak sebanding. Ini versi ulama yang tidak memperbolehkan naskhul kitab bis sunnah. Berarti kalau yang menasakh itu sunnah mutawatirah tidak ada masalah karena seimbang nantinya. Nah, ini yang tidak memperbolehkan. Yang memperbolehkan, loh, apa? Quran ini yang qat'i kan subutnya, dalalahnya kan tidak mesti, iya kan? Yang subut, yang qat'i apanya Quran? Subutnya bahwa ini betul-betul dari Rasulullah SAW, dari Jibril, dari Allah, itu kan yang qat'i, yang dipastikan. Maknanya banyak ayat Al-Quran yang maknanya memiliki zahir, ya kan, bukan nas, tidak semuanya nas. Kalau nas qat'i dalalahnya. La yahtamil illa kemarin itu, la yahtamil illa maknan wahidan. Ini baru qat'i dalalah, tapi kebanyakan ayat tidak qat'i dalalah. Ayat-ayat Al-Quran kebanyakannya adalah, apalagi yang fikih, pasti dhonni dalalah. Karena fikih itu apa? Ma'rifatul ahkam asyariyah allati thariqul ijtihad, harus dhonni. Harus dhonni. Lah, ini kan Al-Quran ini yang qat'i subutnya, tapi dalalahnya dhonni, menunjukkannya kepada makna A, itu tidak yakin kita karena ada ihtimal makna B, C dan seterusnya. Nah, maknanya. Lah, hadis juga begitu. Lah, padahal sasaran nasakh ini kan bukan hanya rosemnya, bukan hanya tilawahnya, bukan hanya subutnya yang dinasakh, tapi hukum juga sasaran nasakh. Berarti kan Quran dan hadis setara, sama-sama dhonni. Sama-sama dhonni, apalagi yang ayat berisi tentang fikih, hadis berisi tentang fikih. Dhonni, dalalahnya dhonni, berarti Quran dan hadis setara. Jangan dilihat qat'i subutnya, tapi dalalahnya, hukum dalalatuhu alal hukum ini dhonni. Nah, berarti kan sebanding, tidak masalah. Beda kelas dalam subutnya, tapi dalam dalalahnya sekelas, tidak apa-apa. Quran dinasakh dengan hadis, ini yang memperbolehkan. Nah, kita baca wasakata ay al-musannif Imam Haramain an naskhil kitab bis sunnah. Imam Haramain tidak bahas hukum menasakh kitab dengan as-sunnah boleh apa enggak. Tidak dibahas oleh musannif Imam Haramain. Lah, hukumnya sebenarnya bagaimana? Diterangkan oleh Imam Mahali. Waqad qila bi jawazihi. Qila boleh. Contohnya seperti apa? Wa mutsila lahu bi qaulihi ta'ala. Dicontohkan dengan firman Allah, ada Quran dinasakh dengan hadis. Apa ayat Al-Qur'annya? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin
Ayat ini menjelaskan kewajiban berwasiat kepada ahli waris. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul mautu, kalau kalian merasa sudah ada tanda-tanda kematian, sudah dekat dengan kematian, apa? Intaraka khairan, kalau kalian meninggalkan kebaikan harta, maka al wasiyatu, apa yang diwajibkan? Al wasiyatu, berwasiat kepada siapa? Lil walidain wal aqrabin, kepada orang tua, kepada kerabat, wasiat pada mereka, ini untuk fulan, ini untuk fulan, ini untuk fulan. Kewajiban wasiat dari harta yang ia tinggalkan. Ini Quran. Ini tidak ada kewajiban wasiat, ini sudah tidak berlaku sekarang. Kenapa? Allah sudah mengatur aturan warisan. Tidak usah pakai wasiat kalau ke ahli waris. Sudah ada aturan jelas kalau mau wasiat ke orang lain selain ahli waris. Ahli waris tidak usah dibagi-bagi seperti itu. Allah sudah ngatur warisan. Udah itu. Nah, ini dinasakh ma'a hadis Tirmidzi wa ghairihi. Dengan hadis Tirmidzi dan yang lain, la wasiyat ahli waris. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Nggak ada kewajiban wasiat kepada ahli waris urusan harta. Dan kalaupun wasiat mu'allaq bi ijazatil warasah, harta sedikit ya. Kalau kita wasiat pada orang lain yang bukan ahli waris, maka kalau sebatas sulus langsung sah, ya kan? Langsung sah, nggak usah persetujuan ahli waris. Tapi kalau lebih dari sulusul mal, menunggu persetujuan ahli waris. Tapi kalau wasiat ke ahli waris, hatta sedikit menunggu persetujuan ahli waris yang lain, karena sudah dinasakh dengan hadis la wasiyata li waris. Nah, ini contohnya. Ini hujahnya ulama yang mengatakan naskhul kitab bis sunnah itu boleh. Sebagian ulama tidak memperbolehkan. Kenapa tadi itu? Beda, qot'i dhonninya beda. Quran qot'iyus subut, hadis kebanyakan dhonniyus subut, tidak sebanding, nggak kuat untuk melakukan nasakh. Lah, ini kenyataan ini bagaimana? Ada Quran, ayat Quran dinasakh dengan hadis. Dijawab oleh mereka. Waktu ridho. Nah, ini hujahnya yang memperbolehkan. Ini kan hujahnya yang memperbolehkan naskhul kitab bis sunnah. Ini diitirati, dikonter. Dengan apa? Bi annahu pendapat yang memperbolehkan ini dikonter, dibantah. Waktu ridho bi annahu khabaru ahad. Ini diitirati. Kenapa? Hadis ini bi'annahu hadis Tirmidzi ini la wasiyata li waris, ini khabar ahad, tidak mutawatir. Itu khabar ahad yang tidak mutawatir. Wasayati, dan akan diterangkan nanti annahu la yunsakhul mutawatir bil ahad. Itu. Dan akan diterangkan bahwa al mutawatir tidak boleh dinasakh dengan ahad. Itu dengan ahad. Ini yang tidak memperbolehkan. Alasan yang tidak memperbolehkan karena ayat ini mutawatir, hadisnya ahad, dan nanti akan diterangkan bahwa sebentar lagi akan diterangkan mutawatir tidak boleh dinasakh dengan ahad. Wa fi nuskhah, dalam nuskhah ada keterangan begini, wala yajuzu naskhul kitabi bis sunnah. Nah, sebagian nuskhah ada keterangan seperti ini. Nuskhahnya Waraqat itu. Yang di sini kan tidak ada kan, yang di Syarah Imam Mahali ini. Sebagian nuskhah ada kata Imam Mahali. Sebagian nuskhah mengatakan tidak boleh nasakh kitab dengan sunnah. Ai bi khilafi takhsisihi, takhsisil kitab biha bis sunnah kama taqaddam. Beda kalau taksis, kemarin sudah diterangkan kan, Alkitab ditaksis dengan kitab boleh, Alkitab ditaksis dengan sunnah boleh. Kalau taksis boleh, ayat Al-Qur'an am, ditaksis dengan hadis yang khas boleh. Tapi kalau nasakh tidak boleh. Apa bedanya? Iya, li'anna taksis ahwanu minan naskhi. Karena taksis itu lebih ringan dibanding nasakh. Kalau nasakh kan menghapus. Kalau taksis bukan menghapus, mengeluarkan sebagian afrod dari hukum. Sebagian afrod, nggak dinasakh begitu saja. Nah, jadi taksis lebih ringan dibanding nasakh. Karena itu boleh kalau taksis. Kalau nasakh tidak boleh. Nah, ini yang barusan disinggung oleh Imam Mahali bahwa mutawatir dinasakh mutawatir boleh, ahad dinasakh dengan ahad boleh, ahad dinasakh dengan mutawatir boleh. Yang nggak boleh mutawatir dinasakh dengan ahad, itu tidak boleh. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslimu. Wa yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir, tidak ada iskal. Mutawatir dinasakh mutawatir. Wa naskhul ahad bil ahad boleh, tidak ada iskal. Wabil mutawatir, ahad dinasakh dengan mutawatir boleh. Ini tiga ini boleh. Yang nggak boleh ini wala yajuzu naskhul mutawatir kal Quran bil ahad. Menasakh mutawatir kal Quran, yang tidak harus Quran, kal Quran
seperti Al-Quran. Semua Al-Quran awal akhir itu mutawatir. Qiraah sab'ah, wakila yang muktamad kata Imam Ibnul Jazari, qiraah asyra itu juga hukumnya hukum mutawatir gitu. Nah, nasakh mutawatir seperti Quran atau hadis-hadis mutawatir, ini tidak boleh bil ahad. Wala yajuzu naskhul mutawatir bil ahad. Jadi dalil mutawatir tidak boleh dinasakh dengan ahad. Mutawatir seperti Quran semuanya atau hadis-hadis yang mutawatir bil ahad. Alasannya kenapa tidak boleh ini? Li'annal ahad dunahu, di bawah mutawatir fil quwwah. Karena khobar ahad itu kekuatannya di bawah mutawatir. Jadi nggak bisa yang lemah menasakh yang kuat. Nah, ini yang ditarjih oleh Imam Haramain. Dari sini berarti naskhul Quran kitab bis sunnah tidak boleh kalau sunnahnya ahad ya. Kalau sunnahnya ahad. Nah, ini. Tapi yang rajih kata Imam Mahalli war rajih jawazu dzalik. Yang rajih boleh. Yang rajih boleh. Ini. Jadi al-mutawatir dinasakh dengan ahad boleh. Berarti kalau dari keterangan ini, Alkitab dinasakh dengan sunnah, baik sunnah mutawatirah atau sunnah ahad boleh. Itu. Khabar ahad boleh. Itu. Alasannya kenapa kok boleh? Li'anna mahallan naskhi al-hukmu. Karena sasarannya nasakh itu hukumnya. Sasaran nasakh itu hukum. Berarti hukum ini kan dilalah. Hukum ini kan makna yang ditunjukkan oleh Al-Quran, makna yang ditunjukkan oleh hadis. Berarti dalalahnya bukan subutnya. Nah itu. Wadalalatu alaihi alal hukmi bil mutawatiri, dengan dalil mutawatir dhonniyatun kal ahad. Ini alasannya. Jadi dalil mutawatir boleh dinasakh dengan ahad. Berarti kesimpulannya ayat Al-Quran boleh dinasakh dengan hadis walaupun hadis ahad, karena yang dinasakh sasarannya itu adalah hukumnya. Nah, sementara dalil sekalipun mutawatir menunjukkan ke hukum itu dhonni. Nah, berarti sebandingkan sama-sama dhonni. Wa dalalatu alaihi alal hukmi bil mutawatir dhonniyatun kal ahad, sama-sama dhonni ya, tidak masalah. Berarti bukan perbandingan antara qot'i dan dhonni, karena yang qot'i subutnya bukan dalalahnya. Ya, sasaran hukum itu dalalah sama seimbang, mutawatir ahad nggak ada bedanya di sini. Wadah ya. Nah, cuman ini boleh kan? Nah, boleh di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Subki di Jam'ul Jawame' ay yajuzu aklan. Tapi lam yaqa lakinnahu lam yaqa. Ini jadi warrajih jawazu dzalik. Boleh kan? Naskhul mutawatir bil ahad ini boleh. Ibnu Subki mengatakan, kalau Imam Subki idza utlika Subki maksudnya abahnya Taqiyuddin. Jadi ada Tajuddin As-Subki, ada Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin abahnya. Tajuddin putranya, yang ngarang Jam'ul Jawami itu putranya. As-Subki idza utlik yang dimaksud abahnya. Tapi kalau yang putranya biasanya diembel-embeli At-Taj As-Subki atau Tajuddin As-Subki atau Ibnus Subki. Sama-sama ulama besar. Itu sama-sama ulama besar. Nah, kata Imam Subki, warrajih jawazu dzalik ay jawazu dzalika aqlan lakinnahu lam yaqa. Lakinnahu lam yaqa. Jadi Imam Subki mengatakan boleh, secara teori boleh. Karena yaitu tadi alasannya li'anna mahallan nasi al-hukmu wa dalala alaihi bil mutawatir dhonniyatun kal ahad. Secara teori boleh, secara akal. Tapi kenyataan tidak ada. Secara kenyataan kalau kita meneliti tidak ada ayat Al-Quran dinasakh dengan hadis ahad. Lah kayak tadi ayat yang kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu kan dinasakh dengan la wasiyata liwaris, iya kan? Nah, ini kan hadisnya ahad. Enggak, ini hadisnya mutawatir. Ini hadis mutawatir bukan hadis ahad. Jadi pendapat yang mengatakan ini hadis ahad, ini hadisnya hadis mutawatir.